Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriati SPD, calon guru penggerak angkatan putri dari Kabupaten Padang Lawas. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Saya Tidak Wajibane SPD. Saya sebagai guru agama Islam dari SDN 1705 Batu Bintang, Padang Lawas. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada kesempatan ini dalam tahap pra-ucupan. Bu, kemarin Ibu ada lihat saya, katanya ada hal penting yang mau dibicarakan. Iya Bu, ada yang saya bicarakan dengan Ibu tentang kendala pembelajaran di kelas saya Bu. Dari perbincangan kita ini, apa yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan dan hasil perbincangan kita ini Bu, hasil peserta hidup saya supaya dapat banyak hasil. Baik, berarti pembelajaran di kelas belum mencapai hasil maksimal ya Bu ya. Kalau dibuat di rentang, misalnya ada rentang 1 sampai 10, nilai coba rentang berapa posisi anak-anak yang belum mencapai pembelajaran? Saya merasa kalau direntangkan Bu ya, masih ada di rentang 5. Jadi saya merasa kurang Bu. Sementara KPM saya kan ada di 7 ya Bu. Jadi saya merasa itu sangat jauh. Oh iya, berarti masih rendah ya Bu ya. Kalau dibuat, Ibu menginginkan rentang berapa lagi kira-kira apa nanti nilai anak-anak itu? Saya berharap ya Bu, peserta didik saya ini kalau bisa ya Bu, bisa mencapai rentang 7 lah Bu. Karena KKN saya cuma 7 ya kan Bu, jadi saya berharap yang paling kecil di 7 lah Bu. Kalau bisa mungkin ya lebih lah daripada 7 Bu. Jadi Ibu berharap nilai anak-anak meningkat. Untuk meningkatkan hasil pembelajaran anak-anak, apa yang sudah dilakukan? Yang sudah saya lakukan ya Bu, mengajari anak-anak, memperhatikan gambar, mendengarkan audio visual, tetapi masih kurang rasanya Bu nilainya untuk melakukan KKN itu. Bagaimana ya? Berarti Ibu sudah perhatikan gambar, sudah membuat audio visual, tetapi masih nilainya belum juga mencapai standar yang Ibu inginkan ya Bu ya. Kalau menurut Ibu, apa lagi yang harus Ibu tambahkan lagi supaya hasilnya meningkat? Ini lah Bu yang saya mau bicarakan dengan Ibu. Apa mungkin saya harus membuat mungkin ya Bu video pembelajaran mungkin, atau mungkin juga video-video tentang praktek-praktek sholat mungkin ya Bu, atau mungkin mengajari anak praktek langsung untuk melakukan sholat mungkin ya. Saya rasa itu ide bagus. Baik, dari 25 siswa tadi tentu Ibu menghadapi siswa yang bervariasi bermacam-macam bakat dan minatnya. Ada yang suka menonton video, ada yang praktek langsung. Dari pembicaraan kita ini dukungan apa yang Kalau bisa ya Bu, saya perlu dukungan dari kepala sekolah, mungkin dengan guru lain juga supaya dan mungkin fasilitas ya Bu, supaya mungkin pembelajaran ini bisa tercapai dengan maksimal Bu. supaya pembelajaran ini tercapai dengan maksimal, Ibu mungkin kepala sekolah, dari sejawat, dari mungkin ya Bu ya. Kalau fasilitas lain, kira-kira yang diperlukan. Oh iya Bu, saya perlu juga mungkin apa? Fokus Bu, mungkin itu sangat perlu untuk menunjang ya kan Bu. Kalau kita juga mungkin tempat sholat mungkin Bu, tempat berwudu Bu, mungkin juga sajadah karena ini kan mau praktek sholat kan Bu, itu sangat dibutuhkan Bu. Dari pembicaraan kita ini kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Mungkin Bu ya, saya akan melaksanakannya minggu depan. Karena mungkin minggu depan itu adalah jadwal yang tepat mungkin untuk melaksanakannya Bu. Mantap Bu, dari komitmen yang Ibu
Jadi apa yang sekarang Ibu rasakan? Nah, dari perbincangan kita ini Bu, saya merasa lebih lega karena mungkin masalah ini yang selama ini ada dalam pemikiran saya Bu, menjadi dapat solusinya mungkin ya Bu. Dari perbincangan kita ini apa yang dapat Ibu simpulkan? Dari hasil perbincangan kita ini, saya berharap pembelajaran anak-anak bisa meningkat ke depannya, begitu juga mungkin berkolaborasi dengan guru-guru, teman-teman yang lainnya dapat meningkat Bu sampai ke depannya Bu. Saya rasa semuanya sudah bagus Bu, tapi mengingat waktu kita yang sedikit, ada lagi nggak kira-kira yang mau Ibu bicarakan? Nah, saya rasa sudah cukup dulu ya Bu. Nanti kalau ada lagi kendala dalam pembelajaran saya, mungkin saya akan menghubungi Ibu lagi. Baik Bu, saya tunggu hasilnya ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu atas waktunya dan solusinya. Iya Bu, sama-sama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau meriksa kondisi kelas kita. Tetap bangkumu sudah benar atau tidak? Rapinya pakaiannya. Ayo coba diperiksa. Nah, alhamdulillah. Pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kawan-kawan sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu mau mengabsen. Ada kawannya yang tidak hadir, nak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat selalu. Untuk menambah rasa cinta kita kepada negara kita, kita menyanyi salah satu lagu wajib. Anak-anak, sebelum kita lakukan pelajaran kita, ada baiknya kita menghafal surah pendek pilihan. Pendek pilihan yang akan kita bacakan adalah surah Al-Kautsar. Nah, Ibu duluan yang membaca, baru kamu ikuti ya, nak? Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak-anak sudah hafal surah Al-Kautsar? Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 sholat kewajibanku dengan materi pokok hikmah sholat. Anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang isi ibadah sholat. Anak-anakku, ada yang masih ingat tentang pembelajaran inti ibadah sholat? Masih, Bu. Alhamdulillah. Kalau masih ingat, siapa ya yang bisa jawab? Apa arti sholat menurut bahasa? Gimana? Doa. Iya, bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada kawannya. Saya, Bu. Iya, nak. Serangkaian ucapan dan Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah supaya anak-anakku bisa melaksanakan sholat dengan tertib. Yang kedua, penilaiannya pertama, penilaian spiritual dinilai dari cara kamu nak tadi berdoa. Penilaian sosialnya dinilai nanti dari cara kamu nak berdiskusi. Jadi kamu diharapkan supaya aktif berdiskusi ya nak. Ya, penilaian pengetahuan
pengetahuannya nanti dari LKPD dan keterampilannya nanti dari cara kamu menceritakan tentang menjalankan sholat di rumah, di sekolah, dan juga di masjid. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita tepuk semangat supaya lebih semangat belajarnya. Nah, perhatikan. Tepuk semangat. Anak-anak, sudah senang? Sudah bisa dilanjutkan pembelajarannya? Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu kegiatan inti. Anak-anak, minggu yang lalu kelompoknya sudah dibagi ya. Nah, ini sudah puas kan 5 orang, nak? Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Ini dikerjakan ya, nak? Ke depan lagi, nak. Serius ya, nak? Kamu ceritakan gambar yang ada di depan. Makanya, iya. Kita mendengar suara azan, kita ke masjid dan setelah sholat kita Bersuci, setelah bersuci kita laksanakan sholat. Sehabis sholat ada baiknya kita belajar mengaji. Ada yang mau bertanya tentang gambar? Menjawab aja. Paham anakku? Baik anak-anak, ada yang sudah selesai diskusinya, nak? Sudah selesai semua? Sudah. Oh iya, kelompok berapa yang mau mempresentasikan ke depan? Oh iya, kelompok 1 boleh, ayo nak. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 1. 1. Apakah pengertian hikmah sholat? Inti. Jawabannya, inti ibadah dan tidur sebagai akibat mengerjakan sholat. Anak-anakku, hikmah sholat itu ada berapa? Ada 10 yang kita pelajari. Yang pertama, siapa yang tahu? Iya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tadi diskusinya sudah kamu presentasikan ke depan. Sekarang gambar jawabanmu kumpulkan ke depan. Ya. Nih, rubriknya adalah memasangkan soal yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Di sebelah kanan. Sudah paham ini, nak? Sudah? Nah, ya, siapa yang mau menjawab ke depan? Nah, ayo, boleh ambil dulu.
3 soal yang harus kamu kerjakan di rumah ya nak. Jangan lupa pulang sampai ke rumah langsung dikerjakan supaya tidak lupa. Sudah siap semua menulisnya? Sudah, Bu. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang praktek sholat. Jadi aku harapkan kepada kamu supaya kamu belajar sholat di rumah. Nah, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib. Kita nyanyi apa, Nana? Oh iya, baiklah kalau begitu kita nyanyi suara-suara bergembira. Pelajaran kita sudah selesai, maka kita sebelum pulang ada baiknya berdoa. Nah, doa kita akan dipimpin oleh ketua kelas kepada anak kami supaya memimpin doa. Sebelum pulang, mari kita berdoa mulai. Bacaan kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ini Bu, kemarin Ibu kan sudah melakukan pembelajaran di kelas. Ibu ada waktu nggak sekarang kita berbincang-bincang secara santai aja? Ada, Bu. Tadi kan anak-anak sudah pulang, jadi saya sudah punya waktu. Berarti ada waktu sekarang ya. Karena Ibu kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas, jadi sekarang saya akan melakukan yang namanya observasi, artinya perbincangan setelah Ibu melakukan pembelajaran, hal-hal yang apa saja yang mau kita perbincangkan. Menurut Ibu, bagaimana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi? Yang tadi kemarin ya? Saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan sudah berjalan dengan lancar dan sudah tidak menemui kendala lagi di dalam pembelajaran di kelas, Bu. Dari pertemuan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap dengan pertemuan kita ini kita dapat memperbincangkan, dapat berbincang-bincang atau sharing-sharing tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan. Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan hari kemarin? Saya merasa proses pembelajaran yang saya lakukan tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah tidak menemui kendala lagi dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan, Bu. Baik Bu, pada pembicaraan kita sebelumnya ya Bu ya, pada observasi, menurut Ibu apakah Ibu sudah tercapai? Saya rasa sudah tercapai karena saya sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi dengan menggunakan metode pembelajaran audiovisual, praktek,
Ibu buat? Saya rasa sudah tercapai dengan saya melakukan pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap yang saya tulis di dalam RPP. Dari hasil pembelajaran kemarin, apakah menurut Ibu hal terbaik yang perlu Ibu pertahankan? Saya merasa hal-hal yang terbaik yang harus saya pertahankan adalah saya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan mendengarkan audio visual, dengan memperlihatkan poster-poster, juga menonton video pembelajaran, dan juga praktek secara langsung. Pembelajaran tadi yang terbaik ini yang mau dipertahankan berarti tentang pembelajaran yang berdiferensiasinya sudah. Kalau hal-hal yang kurang lah Bu yang menurut Ibu dalam proses pembelajaran Ibu, apa yang perlu Ibu tingkatkan lagi? Kalau menurut saya masih kurang memahami sosial emosional anak. Berarti di dalam pemahaman itu sosial emosional anak-anak masih perlu ditingkatkan ya Bu ya. Kira-kira untuk meningkatkan sosial emosional anak-anak, apa strategi ataupun cara-cara yang akan Ibu lakukan? Strategi atau cara-cara yang saya akan lakukan adalah dengan cara melakukan pelatihan melalui PNM dan memperdalam ilmu tentang emosional anak atau pembelajaran KSE melalui YouTube atau TikTok dan Facebook mungkin ya. Jadi untuk strateginya mungkin banyak hal ya yang mau Ibu lakukan selain mau pelatihan melalui PNM, menuntut video YouTube atau Instagram atau TikTok barangkali itu atau apapun itu. Kira-kira kapan ya Ibu laksanakannya? Mungkin saya akan melakukannya 6 bulan ke depan gitu. Ibu harus mencatat rencana-rencana Ibu atau strategi Ibu di dalam sebuah catatan itu ya Bu ya, supaya apa yang Ibu harapkan ataupun Ibu inginkan nanti akan tercapai. Tersebut siapa yang menjadi inspirasi ataupun penyemangat Ibu di dalam mengembangkan pembelajaran ini? Ada tuh sumber inspirasi saya adalah teman-teman saya, guru-guru atau mungkin guru-guru mungkin yang sudah berpengalaman di bidangnya dan mungkin lebih tua dalam mengajari anak-anak mungkin. Ya, saya pribadi merasa senang Ibu mau melakukan pengembangan diri di dalam pembelajarannya Bu ya. Memang kita ini harus terus belajar walaupun kita sudah mengajar, tapi kita harus terus belajar dan belajar. Saya rasa belajar yang di PNM atau platform mereka mengajar itu sangat bagus, kita ikuti. Kemudian kalau kita nanti menonton video ada itu tentang pembelajaran itu juga bagus. Kemudian ada juga di media sosial lain seperti Instagram itu bagus kita ikuti ya Bu ya. Dengan rencana Ibu ada nggak punya jadwal khusus atau buku catatan atau agenda yang bisa Ibu jadikan sebagai pengingat barangkali ya? Ada Bu, saya sudah mempersiapkannya. Ada catatan kecil yang saya bawa ketika saya melakukan pembelajaran supaya saya dapat mengingat-ingat apa yang kekurangan saya dan apa kelebihan saya dalam melakukan pembelajaran di kelas Bu. Iya bagus Bu ya. Ya memang kalau kita sudah ada jadwal atau buku catatan kecil, jadi kitanya semakin terarah ya untuk melaksanakan ya ataupun cara kita ada dalam pengembangan diri kita. Semangat ya, saya pribadi sangat senang Ibu mau mengembangkan diri di dalam meningkatkan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di dalam kelas. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya sudah bisa melaksanakan tugas saya untuk mengobservasi Ibu setelah melaksanakan pembelajaran, dan ini juga menjadi suatu pembelajaran juga bagi saya pribadi. Kedepannya pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas itu bisa dijadikan contoh bagi saya dan teman-teman yang lain, guru-guru yang ada, bahwasannya apa yang sudah Ibu lakukan itu berhasil di dalam meningkatkan kualitas pendidikan